Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya nanti kan penyidik lebih tahu. Kalau memang Iya, semua bukti-bukti sudah kita hampirkan, semua bukti chat, bukti apa lagi tadi? Ada bukti voice note. Bukti voice note, bukti apa? Video ya. Video juga kita sudah masukkan. Sepanjang tahu passwordnya dan itu adalah punya mereka, ya legal-legal aja kalau yang ngambil si Virgon. Dan illegal access. enggak ada illegal access, kan yang punya sistem kan si Virgonnya. Begitu. Apa yang ilegal? Orang kita punya handphone kita sendiri, kita kutik-kutik kok. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Yes, pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang ini termasuk salah satunya Virgon, bisa terancam 8 tahun. Ember berenya apa? Berangkat. Pihak mama mengatakan bahwa kamu ini pelaku yang bertindak seolah menjadi korban. Mungkin tanggapan kamu seperti apa? Ya satu sisi juga saya tidak bisa membenarkan ya. Jadi perlu kita tegaskan juga ini saudara ini selaku korban dalam perkara di Mabes perkara ini. Hasil dari ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Ya. Bang, tapi boleh tahu Bang, mungkin sebagai bukti. Nah, kok bisa ya mantan suami masih punya link CCTV, passwordnya lah, lantai rumah 3 mantannya. Seperti apa sih, Mang? ya dilaporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya nanti kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main ilmu orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak nggak cari ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Biaris yang baik melakukannya di rumah ya. Ya itu dia. Maaf, Mami sudah ketemu dengan anak-anak waktu yang salah gitu. Saya belum siap. Udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis keterangan. Maaf, Mami. Kemarin Ada bukti-bukti baru yang diserahkan juga tadi. Gimana? Ada bukti-bukti baru juga dari diserahkan. Iya, semua bukti-bukti sudah kita hampirkan, semua bukti chat, bukti apa lagi tadi? Ada bukti voice note. Bukti voice note, bukti apa? Video ya. Video juga kita sudah masukkan. Tadi kuasa hukum saksi juga mengatakan kalau saja laporan ini telah dilaporkan ke Mabes akan ada kemungkinan untuk diperjualbelikan video CCTV rekaman CCTV itu. Mungkin kamu nanggapnya seperti apa? Ya sebenarnya agak kaget juga sih. Jadi Bang tambahannya. Nggak, insya Allah dulu gimana? Ya, sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. berarti bisa dibilang membantah bahwa yang isu yang lalu itu sempat beredar bahwa bukan dari dia. Gimana? Maaf? Hal ini bisa membantah bahwa mantan dari I yang mengedarkan isu tersebut. Belum bisa diungkap di sini, tapi saya berharap memang tadi udah konsultasi juga dengan Bapak Kanit yang baik, ya segera ditangkap aja pelaku-pelakunya. Jadi memang tidak satu, tapi memang secara spesifik ada satu. Tapi sebenarnya ini memang sudah ada kaitannya dengan orang-orang lain juga, ada yang terlibat juga. Kamu mengenal nggak tadi inisial A ini? Kan kata Bang Dedi juga mengatakan kalau Ya, yang menyebut saya kenal. Berarti orang Saya kenal. posisinya di rumah Inara itu sebagai pekerja karyawan atau satu manajemen sama Inara? Ya, ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara? Ya, bisa dibilang. Bang, ada dugaan merasa dijebak nggak sih Bang? Oh, sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan ya bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti
cepat diungkap aja. Bagaimana Di Bang dalam bisa hati bilang Abang bisa merasa kecewa juga ya Bang dengan adanya publikasian video tersebut Bang? Ya sangat kecewa karena sebenarnya kemarin Agendanya hari ini tuh kedatangannya ke PPA sendiri tuh untuk apa bang? ya ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya. Iya apa? Ya terkait pasal 284, alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Ini tadi cukup lama juga nih bang, dari siang sampai malam ini ada berapa pertanyaan sih bang? Lu tahu bang? Sekitar 30 kali. Cuman mungkin karena memang banyak yang diulang-ulang. Ulang-ulang ya. Tapi udah merasa lega Pak hasil dari Ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Ya. Nih, bang tapi boleh tahu bang mungkin sudah sampai si mana bang perkembangan dari Kasian karena dia nggak sadar kalau dia hancur sebenarnya. Cuman yang jelas kasihan sih Mawa. Kenapa kasihan? Ya kasihan lah. Kalau dilihat udah sedemikian dari cerita dia kan hancur lu bro. Aku nonton semua obrolan dia sama Densu. Aku lihat habis nih Ihsan nih. Kenapa lu kasihan? Kasian karena dia nggak sadar kalau dia hancur sebenarnya. Aku sadar aku hancur. Aku masih sadar aku hancur. Tapi dia nggak sadar kalau dia hancur sebenarnya. Lah, masih dimanfaatin sama orang-orang. Kejiwaannya kan rusak sebenarnya. Secara nggak langsung psikis dia kan didoping terus sama hasutan-hasutan orang. Nanti pasti ada limitnya. Pasti ada limitnya. CCTV ini selalu ada password. Nah password ini yang punya siapa? Yang punya kan kalau itu di rumahnya Inara, ini rumahnya Inara atau rumahnya Virgon? Dua-duanya lah ya. Eks bersama. Artinya mantan suami dan si Inara ini tahu passwordnya. Jadi pelakunya kalau nggak pasti yang pegang password bisa Inara, bisa si mantan suaminya kan? Apakah itu legal pengambilan data-data dari CCTV? Sepanjang tahu passwordnya dan itu adalah punya mereka ya legal-legal aja kalau yang ngambil si Virgon. Tapi kalau yang ngambil adalah pembantunya atau orang lain tiba-tiba menghack sehingga dapat passwordnya, ya akhirnya itu menjadi tidak legal kan. Ini undang-undang ITE ya. Jadi karena passwordnya yang tahu adalah mantan suaminya, legal-legal aja begitu. Dan illegal akses. enggak ada illegal akses kan, yang punya sistem kan si Virgonnya begitu. Apa yang ilegal? Orang kita punya handphone kita sendiri kita kutik-kutik kok. Kadang-kadang ya kita punya handphone sendiri pun istri aja nggak berani ngutik-ngutik, takut kena illegal access kan. Tapi kan kalau tahu passwordnya, apalagi CCTV, kalau handphone kan masih begitu. CCTV kan dua-duanya tahu tuh yang beli CCTV siapa, pasti Virgon atau kalau nggak Inara. Mungkin pas mereka masih menikah mereka beli sebagai harta bersama, sama dong haknya terhadap CCTV kan legal semua kan. Artinya harta bersama itu CCTV sebenarnya. Tapi bisa diproses nggak sih Bang secara hukum sendiri, artinya kalau Inara kalau setiap laporan itu diproses dulu, tapi nanti terpenuhi unsurnya apa tidaknya kan baris krim yang tahu tuh. Nah kita kan cuma ngasih gambaran sederhana kisi-kisinya, kemungkinan seperti apa. Kalau kemungkinan seperti yang kita ceritakan ya nggak ada ilegalnya begitu. Kalau pelanggaran ITE nggak ada kan, itu yang punya mereka berdua. Salah satu buka yang nggak ada persoalan. berarti bisa. Berarti kemungkinan antara salah satu ini bang yang bisa jadi menyebarluaskan video. Ya, sebenarnya CCTV nggak disebarluaskan, hanya dikasih ke satu orang, nggak ada penyebarluasan sebagai barang bukti kan, jadi nggak ada yang menyebarluaskan. Makanya sebenarnya ini bukan persoalan hukum yang solid, yang kekeh, yang beku, yang keras. Ini sebenarnya cuma persoalan minta maaf gitu. Kalau maaf tuh dimaafin tuh Pak, kan Marwah juga si Mawa ya. Mawa juga kan agamanya kuat tuh, pasti dia ada rasa pemaafnya tinggi gitu. Tapi Bang ambilnya case ini kan jadi makin panjang ya, saling melapor nih dari. Iya, nanti ada yang kalah akhirnya kan begitu. Makanya sebenarnya sebelum kesana terjadi terlalu jauh, mendingan dari awal tuh udah minta maaf aja kan selesai tuh. Gitu. Tapi karena nggak mau minta maaf, ada gengsi atau yang lain hal yang dipikiran, jadi nggak minta maaf. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang ya.
kita sudah tahu semuanya, ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti Virgon Dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Yes, pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang ini termasuk salah satunya Virgon, bisa terancam 8 tahun. Patut diduga. Patut diduga, mungkin saya kasih tahu inisialnya. Yang pertama A, kedua V, yang ketiga M, keempat P, kelima N. Dan berarti si Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini, Bang? Dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Bang, 6 orang ini memang satu tempat tinggal dengan Inara atau bagaimana, Bang? Ya, yang satu memang orang terdekatnya Inara. Dan reaksi Inara setelah tahu video itu akan mau dijual bagaimana, Bang? Marah banget. Ya marah banget, kenapa dia akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access. Karena ini jelas motifnya dia uang kok. Oke, saya bacakan dulu ya. Ya. CCTV di rumah Inara adalah milik pribadi yang jika digunakan atau disebarkan oleh mantan suami yang cemburu, maka mantan itu bisa dipidana penyebaran video mesum. Nanti yang masuk penjara adalah mantan suami dan istri suami barunya kalau dia bekerja sama gitu. Karena ini yang disebarkan ini kan bukan masalah perselingkuhan, tapi adanya CCTV sebagai bukti. Nah, kok bisa ya mantan suami masih punya link CCTV, passwordnya lah, lantai rumah 3 mantannya, di lantai 3 rumah mantannya, terus ngintip mantannya lagi berhubungan badan sama suami atau sama istri sirinya, terus rekaman CCTV-nya dikasih lagi sama istri daripada suami poligami daripada mantan istrinya. Artinya ini adalah bentuk kerjasama kejahatan informasi transaksi elektronik dan parah banget. Nah, kemudian tapi sejauh ini Inara masih dalam arti istri kamu atau sudah bisa atau sudah terima? Masih, tapi untuk saat ini memang kita beraktivitas masing-masing dulu. Dan mungkin reaksi Inara setelah mengetahui video ini diduga akan diperjualbelikan seperti apa? Sangat kaget karena memang itu orang kepercayaan sih, orang yang sangat dipercaya. Sudah berapa tahun ikut Inara? Oh, saya kurang ngerti kalau itu, secara spesifik kurang paham. Tapi kamu mengenal secara pribadi nggak inisial A? Oh, hanya kenal saja, tapi tidak begitu lebih kenal jauh ya, nggak terlalu jauh kenal. Tapi apakah ini mantan manajernya dari Inara atau? Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatan ya. Ada keterlibatan dari mantan pernah kerja dan dia bekerja sebagai manajer terdahulu. Bisa jadi dugaan ya, bisa jadi dugaan. Oke, dan dari kuasa hukum Mawa juga mengatakan kalau memang pun kamu memegang nama-nama orang-orang tersebut, dibuktikan saja. Mungkin seperti apa? Ini kan seperti ya, ini makanya kita sedang buktikan. Nanti kita buktikan, jangan kaget. Jadi tunggu aja nanti biar dari Bapak penyidik aja yang ngomong. Dengan suara aum-aumnya. Aduh, penasaran kalian ya? Penasaran. Pertanyaan, gimana iluran kalian? Apa sih sebenarnya? Ada apa yang kalian anut? Sampai segitunya. Kamu nggak Mawa, pesan-pesannya buat Mawa gitu biar kita. Iya, siapa tahu Mawa. Tengah lagi Bang dikit, Bang. Terakhir ya. Terakhir Pak. Jaga kesehatan aja. Jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawa juga, dan Inara harapannya bisa cepet-cepet introspeksi diri. I love you Mawa, Pak. I love you Mawa. Love you Inara juga ya. Untungnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kalau misalnya Mawa tetap
untuk dalam koridornya nih, tidak mencabut laporan, dan setelah kasus ini dia akan menceraikan. Dan tanggapan kamu seperti apa? Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga diinjak-injak.